على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok. Yang dimasukkan hari esok ini adalah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya Allah menghimbau kepada kita semua, tiap-tiap kita hendak memperhatikan diri kita, apa persiapan kita untuk hari esok. Hari esok ini maksudnya hari akhirat. Sedangkan kita di dunia ini bersusah payah mempersiapkan untuk hari masa tua. Kalau kita sekarang mungkin banyak membuat rumah kontrakan atau membuat rumah sewa, atau kita membangun macam-macam yang kita bangun untuk masa depan atau masa tua kita. Mungkin kita punya kebun atau sawah yang banyak yang kita peruntukkan persiapan untuk masa tua. Itu cuma masalah yang singkat sekali. Masalah di dunia ini masalah singkat sekali. Dan bagaimana pula kita mempersiapkan hari esok atau hari akhirat. Itulah yang namanya masa depan kita. Masa depan kita ini perlu kita buat, atau kita buat satu program, kata orang sana. Harus kita buat. Sebagaimana kita telah memprogramkan hidup kita di dunia ini. Bahkan lebih baik seharusnya. Lebih baik yang kita persiapkan untuk akhirat. Karena masa akhirat itu sangat panjang, yang jauh panjangnya. Di sana kita nanti tidak ada istilahnya mati lagi. Tidak ada. Kita hidup selama-lamanya. Sekarang inilah usaha kita untuk hari akhirat. Jadi dunia ini sebagai suatu lahan seharusnya bagi kita, atau suatu ladang untuk memperoleh hasilnya di akhirat kelak. Nah, sudahkah kita mempersiapkan persiapan untuk hari akhirat? Nah, itu yang perlu kita tahu. Mari kita sama-sama merenungkan diri kita. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari esok? Ini hari esok yang sangat panjang. Kalau seandainya kita tidak usaha dari sekarang, ya, ingat, yang namanya maut itu tidak tahu kita, entah hari ini, entah esok, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Kita tak tahu kapan kita dipanggil Allah. Kalau kita nanti sudah dipanggil Allah, ya, tidak dapat lagi kita kembali ke dunia lagi. Ibaratnya kita sudah habis kontrak kita hidup dunia. Kalau sudah habis kontrak kita hidup dunia, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah panggil itu sudah pasti. Jadi yang paling penting bagi kita, sudah siapkah kita dipanggil Allah? Siap di sini perbuatan kita maksudnya. Sudah siap untuk menghadapi Allah. Kalau kita dulu datangnya dalam keadaan fitrah, diharapkan juga kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Kalau tidak, malu kita di sisi Allah nantinya. Nah, gitu maksudnya. Yang berikutnya kata Allah, apa lagi Allah lanjutkan? Wala takunu kallazina sullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka itu orang yang fasik. Kata Allah, jangan sampai kita lupa dengan Allah. Kalau kita sampai lupa dengan Allah, berarti kita telah lupa terhadap diri kita sendiri. Itu berbahaya, ya, lupa terhadap diri sendiri. Kalau kita lihat zaman sekarang ada kadang-kadang kita lupa, ya. Jadi kalau lupa selama-lama, itulah yang nama pikun. Pikun itu apa sebabnya? Karena kita melupakan Allah. Akhirnya dilupakan Allah diri kita sendiri. Itulah yang nama pikun.
Jadi kalau pikun itu bukan berdasarkan yang tua lanjut saja. Berapa banyak orang dahulu tua sampai 100 tahun dia tidak pikun-pikun dia. Bagaimana? Karena dia dekat dengan Allah. Nah, jadi kita penting di sini. Jadi yang paling penting di sini, mari kita sama-sama merenung diri kita. Sudah siapkah aku? Seandainya saya dipanggil Allah nanti, maksudnya yang kita siapkan takwa kita, bukan harta yang banyak kita siapkan oleh Allah. Allah tak butuh. Siap tak? Apakah sudah siap takwa kita di hadapan Allah? Kalau kita siap, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita tidak siap, azab Allah sangat pedih. Nah, jadi kita penting itu. Mari sama-sama kita merenungi diri kita. Sejauh mana ketaatan kita pada Allah. Sudahkah kita taat pada Allah? Ukuran taatnya sebagaimana yang diperintah Allah sesuai apa yang dipraktikkan oleh Rasul. Apa yang telah dicontohkan Rasul buat kita. Jadi kalau kita berbuat tanpa percontohan Rasul, berarti amal kita juga ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama supaya amal kita tidak ditolak oleh Allah, sama-sama kita mengikuti Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang paling penting bagi kita. Mari kita sama-sama merenungi diri kita. Mudah-mudahan mampu kita nanti mempersiapkan apa yang telah kita programkan untuk hari esok, hari akhirat itu. Ya, mudah-mudahan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita mendapat tempat yang baik nanti ya di akhirat kelak. Dan jangan lupa berusaha. Berusaha itu apa? Mencari ridho Allah. Kita harus jangan merasa malu, jangan sungkan-sungkan kita mempelajari ajaran Allah ini, terutama Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi Al-Quran dibaca, dipahami, dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah caranya benar orang melaksanakan Al-Quran. Gitu ya. Al-Quran dibaca, dipahami, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya, makanya kita harus ada tafakur. Tafakur itu kita harus berpikir hidup ini, bukan hanya ngikut-ngikut saja. Tafakur, setelah itu tadabur, kita hayati, kita renungkan. Setelah itu tabayun, ya, kita adakan cek ulang pendalaman tentang itu. Barulah kita nanti sukses ya dalam melaksanakan beragama ini. Dengan seperti inilah kita nanti mendapat tempat yang baik insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.